Jelaskan terkait agenda hari ini Pak P3 memberikan bantuan. Bertepatan dengan hari lahir Partai Persatuan Pembangunan ke-53, maka pimpinan pusat telah menyelenggarakan hari ulang tahun ini dipusatkan di Provinsi Aceh, yaitu tepatnya di Biren, di Universitas Kebangsaan, di mana Universitas Kebangsaan yayasan ini adalah diketuai oleh Ketua Wilayah P3 Provinsi Aceh. Alhamdulillah dari Dewan Pimpinan Pusat telah mengirimkan sejumlah material untuk membantu masyarakat yang terdampak korban di Aceh khususnya, yaitu berupa ada beras, kemudian ada minyak, ada Indomie Super Mie, kemudian juga ada sarung dan mukena, kemudian juga ada susu untuk bayi dan anak-anak, juga ada sabun untuk menjaga kebersihan masyarakat, yang kesemuanya telah kita kirim dari Jakarta sejak 5 hari lalu, dan kemarin sudah tiba semuanya di Aceh. Menyusul ada yang lain-lain yang juga masih belum memang kita kirimkan secara penuh. Di dalamnya termasuk gula yang sudah kita kirimkan ini baru 10 ton, tetapi nanti akan menyusul lagi berikutnya, nanti per 10 ton akan kita kirimkan untuk membantu masyarakat terdampak. Nah, hal ini adalah merupakan satu empati dan kepedulian Partai Persatuan Bangunan, dan sebagaimana yang saya sampaikan dalam pidato tadi bahwa Partai Persatuan Pembangunan seluruh Indonesia akan hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak. Tentu untuk di Aceh, khusus untuk kader-kader Partai Persatuan di Aceh, senantiasa untuk bergandeng tangan bersama dengan pemerintah untuk membantu mempercepat recovery terhadap masyarakat yang terdampak. Ini adalah sudah menjadi tekad dan niat kita, dan juga Dewan Pimpinan Pusat telah memberikan instruksi khusus agar kader-kader itu senantiasa aktif untuk memberikan bantuan, baik tenaga, pikiran, kemudian rezeki yang bisa kita berikan kepada masyarakat yang sedang terdampak. Ada relawan juga? Ada relawan? Ya, di samping itu relawan ini ada sejumlah 200 yang telah dibentuk oleh Pak Ketua Wilayah, akan secara bergantian untuk bertugas membantu masyarakat kita di lapangan, seperti dalam hal kebersihan, kemudian juga merecovery bangunan yang mungkin rusak-rusak ringan. Tentu bangunan-bangunan rusak-rusak ringan ini kan tidak ditangani oleh pemerintah, sehingga ini kebetulan kita untuk membantu pemerintah, membantu masyarakat untuk menangani itu semua. Nah, ini sedang kita pikirkan juga sekali lagi untuk apakah nanti diperlukan alat berat dan mobil tanki untuk pembersihan. Nah, ini tergantung kebutuhan nanti di lapangan seperti apa.